Kak, jujur, Oh, pas dia jadi Mr. Holly, Iya. aku skip konten itu. Dia takut Kak, ketemu papa aku tuh takut. Beli si Aloy? Takut dia. Oh. Pakai full lengan panjang. Oh. Bayangin Bekasi sepanas itu. Aku tuh seneng banget, salah satunya sifat dia adalah dia tuh bukan sayang aku doang, bukan sayang pasangannya doang, tapi sayang teman-temannya, sayang keluarganya, even keluarga aku pun dipedulikan. Tapi kalau misalnya ada Marathon versi Sister, yang jadi Aloy-nya siapa, yang jadi Arabnya siapa, lo bisa jawab nggak? Nggak kebayang sumpah. Aku nggak bisa mendeskripsikan kayak si ini bakal jadi apa, si ini jadi apa, nggak kebayang kayak. Tapi mau nggak kalau misalnya ada? Kayak enggak deh Kak. Ini pantas digodain sama om-om di Marathon ini kalau begini nih. Mantep kan? Mantep nggak Bang? Mantap. Mantep kan? Mantap. Ini Ale kalau masih goda-godain cewek sih parah ya? Ya, Parah kan? kita kedatangan sekarang karma baiknya Aloy. Gua mau kasih pertanyaan pertama nih untuk pembukaan podcast kita. Lo itu merasa diri lo itu kalau dibilang pacarnya Aloy. Bahkan mungkin ada orang yang tahu lo tuh pacarnya Aloy, bukan Karen-nya. Ya. Perasaannya gimana? Agak bingung sih Kak kalau ditanyain gitu sebenarnya In kayak. a positive way or in negative way? Kalau ditanya aku personally maunya dikenal sebagai siapa, aku maunya diketahui orang sebagai diriku sendiri. Ya. Mostly orang mungkin seperti itu ya. Ya. Tapi bukannya nggak bersyukur. Cuma nggak bisa dihindarin juga kalau orang tuh kenalnya aku sebagai pacarnya Aloy. Saat lo berpasangan dengan orang sebesar itu ya. Betul. Tapi waktu lo ngejalanin ini, lo tuh udah merasa bahwa ini akan jadi konsekuensinya nggak? Pasti ada Kak. Iya. Cuma ya udah bukan yang konsekuensi in a bad way juga. Iya. Jadi ya udah jalanin aja. Ya, Nggak merugikan siapa-siapa juga. Betul. Makanya di podcast kita kali ini, gue akan lebih coba fokus nanya-nanya tentang Karen. Boleh. Sebagai Karen, bukan sebagai pasangannya Aloy. Jadi udah berapa lama sama Aloy? Atau balik ya. Tapi gue mau nanya dulu nih, Karen. Mungkin gue mau coba track back ke awalnya dulu ya. Boleh. Jadi awalnya tuh sebelum lo masuk ke skena influencer, gue nggak tahu ya sebutnya apa, entertainment mungkin. Awalnya tuh emang ini sesuatu yang lo niatkan atau bagaimana sih proses terjadinya awalnya gitu sampai lo masuk ke dunia influencer gitu awalnya? Kalau dibilang niatin masuk ke ranah ini sebenarnya enggak juga Kak. Iya. Sebelum aku ngejalanin konten-konten dengan rutin, aku kerjanya as usher untuk event. Eventnya biasanya event apa pada saat ada itu? event mobil, entah Kakak tahu Pekan Raya Jakarta, itu kan juga ada event kan, ngisi buat tenant di situ. Tahun berapa waktu itu? Lalu ada sekitar 3 tahunan aku jalanin itu. Waktu itu usia berapa? Dari aku lulus sekolah. Sekolah ya. Ya sekitar 17-18 lah. Oke. Dari umur segitu udah usheran. Nah itu kan dari seorang usher terus jadi ke konten kreator, itu irisannya ketemunya di mana? Namanya cewek kan suka main TikTok ya Kak. Oke. Jadi ada lah bikin TikTok. Kalau lagi bosan tuh bikin TikTok. Udah mulai agak terbiasa sih Kak. Buat bikin konten gitu. Oh jadi waktu itu hanya untuk mengisi waktu luangnya ya? Iya. Dari pekerjaan utama yang udah ada, jadi usher. Nah setelah itu baru lama-lama lo jadi rutin bikin konten. Yes. Dan pekerjaan ini lo tinggalin. Iya, karena jujur makan fisik Kak. Oh iya jelas. Aku setelah 3 tahun itu berasa banget kaki aku sakit. Apalagi kan lo tadi bilang kan sebagai usher kan fungsinya buat teman-teman tadi kan menjelaskan produk knowledge ke produknya kan. Dan kadang tuh yang bikin capek itu bukan cuman berdirinya. Kita udah jelasin produk knowledge-nya, dia nggak beli. Coba. Capek nggak? Capek nggak? Kadang-kadang kan menghadapi sifat orang yang berbeda-beda ya. Nah, menarik. Itu. Soalnya tadi kita sempat ngomong off air ya. Jadi kan Karen sendiri kan juga sebenarnya waktu di masa sekolah tuh waktu lagi COVID. Yes, benar. So basically kan sebenarnya momen di mana biasanya anak-anak SMA pada umumnya itu spend waktu untuk berdiskusi dan nongkrong main sosialisasinya itu biasanya keluar. Pada saat itu kan lu masih di dalam karena waktu itu kan situasi yang menuntut kita untuk di dalam. Betul. Itu dari mulai lo dari COVID semuanya isolasi semua di dalam apa segala macam.
lu keluar dan pekerjaannya langsung ke lapangan, menghadapi berbagai macam orang dengan berbagai macam motivasi, gelagapan nggak awalnya? Mungkin karena aku ekstrovert, aku cuek, Kak. Oh, berarti memang Jadi itu bukan sesuatu yang gimana-gimana ya? Oh nggak iya, iya, pressure, benar, puji benar, Tuhan benar. ya. Jadi kayak Iya, iya, ketemu iya. orang tuh kayak, oh ya udah hadepin aja. Oke, Nggak ada oke, mikir, oke. ih gimana ya gitu. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan? Digodain kayak entah sama om-om atau apa, dan lu handle-nya gimana saat itu? Akunya sendiri nggak ngalamin itu sih, Kak. Oke. Puji Tuhannya. Mhm. Mungkin enggak aja, jadi bisa menghindari gitu. Tapi kalau ada lah beberapa teman-teman aku yang kayak lagi jaga event, Kak, tangannya kayak dengan alasan kayak mau dibaca garis tangannya kayak gitu. Loh. Dimodus-modusin tuh ada banget, Kak. Ada banget. Itu cara tahun Itu serem 80-an tuh anjing. Masih ada semua. Serem kan? Makanya kayak hal-hal kayak gitu, kita kan apalagi kerja lingkungannya banyak perempuan ya. Yes. Bergosip, lebih ke sharing cerita sih. Ya. Jadi kita juga bisa aware sama hal-hal kayak gitu. Oke. Dan memang sebagai perempuan memang harus aware dan harus Betul. tahu bagaimana caranya menghadapi situasi-situasi seperti itu ya. Gua mau tanya lagi nih, kita tarik lagi ke belakang. Berapa bersaudara, Karen? 3. 3 bersaudara. 3. Kamu anak Pertama. anak pertama. Anak pertama. Dari 3 bersaudara. Adik aku yang satu beda 2 tahun. Ya. Satunya lagi beda 15 tahun. Oh wow. Berarti yang paling kecil ini harusnya dia masih SD. Iya. Oke. Nah, tapi menarik. Kamu kan begitu SMA, kamu langsung kerja sebagai usher di event. Pada saat itu kan anak pada umumnya kan pasti kan ngejarnya ke pendidikan lebih tinggi. Which is university, kuliah, atau apapun itu. Kamu saat itu kenapa memilih untuk jadi usher? Karena basic dari keluarga nggak ada pressure untuk harus punya pendidikan tinggi. Really? Sebenarnya agak bingung nih, Kak. Kayak mungkin aku melihat banyak teman-teman tuh dari sekolah tuh udah diarahin ya. Harus jadi apa. Aku tuh nggak, tapi dibebasin, tapi kayak ya lu pilih jalan hidup lu mau yang mana. Terus kalau misalkan kuliah sebenarnya nyokap lebih kayak ya udah kerja nih. Yang seenggaknya udah dia bertanggung jawab kan sampai aku selesai sekolah nih. Kalaupun aku mau kuliah, silakan. Tapi biayain diri sendiri. Bukannya karena nggak mau tanggung jawab apa enggak, tapi lebih mau ngajarin, oh kalau lu mau kuliah, lu mau milih ini, lu harus bisa bertanggung jawab, membiayai diri sendiri biar tahu rasanya nyari duit gimana, rasanya stick sama schedule kuliah gimana. Harus punya konsekuensi dengan komitmen intinya. Betul. Ya. Oh menarik. Gitu. Kalau boleh tahu, pada saat itu orang tua, ayah dan ibu dua-duanya kerja atau ibu full time ibu rumah tangga atau ayah punya toko? Kalau saya berasumsi biasanya Cina soalnya punya toko. Ini asumsi saya aja. Ya. Makanya ditanya. Ini kan fungsinya biar jelas. Ini saya tanya. Ya, gimana? Di rumah tuh ada keluarga ada dagangan. Nah, kan bener kan? Bener kan saya kan? Nah, tapi kan saya tanya ini. Ya, jangan silakan. Bener. Ada dagang, tapi mama juga ada kerja sama kantor. Oh, I see. Cuma nggak yang full time banget. Berarti dua-duanya sebenarnya punya kegiatan dan kerja ya? Yes. Berarti kamu cukup beruntung ya, punya background keluarga yang sangat suportif. Puji Tuhan banget, Kak. Puji Tuhan banget. Hal yang sama diterapkan ke adik-adikmu nggak? Terutama yang nomor 2, kan jaraknya cuma 2 tahun. Dan adikmu memilih untuk kuliah juga kah? Atau tidak? Tidak ya? Ya menurut gua, as long as outputnya bagus kan? Dia kalau adik masih berproses banget sih. Jadi ya it's okay hidup dia. Betul. Tiga-tiganya perempuan kah? Adik aku cowok semua. Oh wow. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk nih ke pertanyaan yang menarik nih. Setelah itu lo bikin konten-konten, di momen apa lu sadar bahwa wah kayaknya konten gue nih udah berhasil nih. Sampai akhirnya lu meninggalkan pekerjaan jadi usher. Selain karena capek ya? Itu udah planning sih, Kak. Emang aku udah tahu usheran itu nggak bisa long term. Namanya fisik bisa berubah. Betul. Cepat atau lambat aku udah harus cari yang lain gitu loh, pekerjaan lain yang dijalanin. Jadi udah siap sih, actually udah dari sebelum ngejalanin konten udah siap aja. Cuma mungkin belum dapat momennya aja, belum dapat kesempatan baru gitu loh. Jadi di saat ada kesempatan baru ya udah jalanin konten. Sebenarnya pas belum padat banget ya, aku udah ada planning lain yang kayak aku ada interest bikin kuku, menjahit ke situ. Jadi kalaupun nggak ngejalanin konten kayaknya arahnya ke sana deh. Ke bisnis.
Iya. Oke. Walaupun masih belajar ya. Ya, it's okay. Kalau sama Aloy nih juga masih belajar nggak? Nggak, karena kan gini. Kalau apa nih? Kalau sama Aloy kan, Aloy udah cerita di mana-mana cerita ketemu lu. Tapi kan versi dia. Yes. Dari versi ceritanya, berapa persen yang benar? Lo nggak, kita kan siapa tahu dia momennya beda kan, ya. Karena kan dia syuting terus, siapa tahu skip gitu. Soalnya daripada kita suruh ngulang cerita, langsung aja tanyanya, iya. Kalau ngomong ketemu by DM gitu benar, Kak. Siapa yang mulai pertama kali? Dia. Oh iya. Kalau aku terus ya temenan aja dulu, Kak. Awalnya Oke. temenan biasa, terus kayak sama-sama after breakup. Setelah beberapa bulan baru jalan. Ya. Berjalan aja sih, Kak. Berjalan aja. Tapi dari tadi memang lu tuh menarik ya, karena sejauh ini dari yang kita ngobrol, setidaknya dari informasi yang gue dapat, hidup lo tuh semi dijalanin, semi ada planningnya ya. Iya, jadi so basically ya lo ngelihat tapi sambil planning juga di. Aku kebanyakan mau. Jadi aku bingung, Kak. Mau ngapain dulu. Oke. Tapi kayak yaudah deh daripada di-stressin, yang penting jalanin dulu gitu. As long as nggak merugikan orang lain ya udah. Oke. Karena dari keluarga pun diajarin kayak ya selama lu nggak merugikan orang lain ya silakan gitu. Gua pengen tanya sesuatu deh. Berarti kan yang awalnya follow Aloy duluan. Iya dong. Ya, oke. Sebelumnya lo follow dia nggak? Enggak. Kak jujur, Okay. pas dia jadi Mr. Holly, Iya. aku skip konten itu. Aku skip, jujur. Ya nggak apa-apa, orang berubah kan? Orang berubah, iya, share. Tapi awalnya intensi aku saat dia follow aku pun ya kayak temenan aja. Oke. Nggak ada macam-macam karena that time aku tuh baru putus kayak masih bingung mau kemana. Iya, mau paham. ngapain Gamang lah. Iya, Masih gamang. Oke. ngawang banget lah terus kayak ya udah mau cari temen aja sebanyak-banyaknya dulu gitu. Oke. Toh masih muda. Iya. Ya, jadi ya udah. Kalau ditanya gitu, terus jujur aku skip soalnya. Bukan geli tapi kayak kayaknya bukan ranah aku deh, bukan interestnya aku gitu deh. Betul. Tapi kan karena gini, Karen, kalau menurut gua memang pada akhirnya kalau memang sudah dimaksudkan untuk bersama, lo akan ketemu di waktu yang tepat. Betul. Sebenarnya kalau kita mau lihat arahnya kan, saat dia sudah menyelesaikan hubungan dengan yang sebelumnya, lo juga udah, dia sudah tidak lagi Mr. Holly. Di momen itu baru ketemu kan? Iya kan? Berarti mungkin itu it meant to be. Mungkin. Karena kalau ketemunya jauh lebih cepat kan mungkin kita agak beda kan? Betul. Mungkin nggak akan ketemu irisannya. Lo masih ingat nggak DM pertama dia apa? Aduh aku lupa lagi dia reply story yang kayak Oh, jadi aja mulainya sih, dari reply story. ngakak aja sih Kak, karena aku bikin story terus kayak di reply. Dulu tuh lagi ada, kalau nggak salah inget ya Kak, ada tren yang kayak transisi TikTok yang pakai filter yang Pada saat itu intinya tren lah. tren itulah intinya, cuma lucu. Oke. Terus dia reply, terus aku kayak biasa aja. Oke. Di momen apa akhirnya lo memutuskan untuk kayaknya gue mau coba deh kita kenalan, kita temenan dulu. Adalah beberapa kali dia ngajak jalan, cuma aku masih kayak tak dulu deh. Oke. Terus Di attempt keberapa sampai akhirnya lo merasa kayak iya di percobaan keberapa sampai akhirnya lo tanda kutip luluh gitu kayak oke deh let's try gitu. Jujur banget benar-benar bosen that time, kayak bingung mau ngapain, terus kayaknya ya udah deh cabut deh daripada nggak tahu mau ngapain. So basically sebenarnya nggak ada niat, nggak ada apa. Karena aku nggak mau memaksakan harus kenal sama siapa-siapa, nggak. Karena aku tahu kayak kenal orang tuh berjalan lebih baik daripada yang dipaksain buat ini orang interest kenal, tiba-tiba kenal tuh menurut aku lebih nggak long term aja kayak gitu. Jadi intensi aku temenan terus kayak udah berjalan, oh ternyata momennya pas dan akunya aja membawa dirinya enjoy that time, ya udah jalan. Dan setelah akhirnya ketemu sama Aloy, cocok, kalian udah dapet chemistry-nya, pasti kan ada momen di mana lu memperkenalkan sosok King ini kepada circle terdekat yang which is adalah orang tua. Iya. Ada 2 pertanyaan gua. Di momen apa lu memutuskan untuk memperkenalkan Aloy ke orang tua? Dan yang kedua adalah reaksi orang tua seperti apa? Untungnya aku sama nyokap lumayan bercerita sih. Oh, menarik. Walaupun jarang tapi cerita aja kayak oh lagi dekat sama ini loh. Oke. Nyokap juga yang tipikalnya bukannya ngejudge,
nggak yang ngasih saran gimana-gimana, tapi kayak temen aja sih Kak. Oke. Biasa aja gitu, lebih. Ini waktu masih dicerita ya, masih fase cerita Yes, ya? masih ya udah aja. Setelah diajak ketemu? Kalau nyokap santai banget Kak, tapi kalau bokap, Oke, menarik ini. bokap nih sebenarnya agak apa ya, cover ya. Iya. Kalau ngeliat cover kan kayaknya bandel banget gitu. Iya. Tapi Sebenarnya? karena aku kenal, jadi kayak aku juga mencoba memperkenalkannya dengan baik. Oke. Kayak kan dari nyokap dulu kenal, pelan-pelan baru ke bokap. Oke. Jadi waktu itu pertama yang ketemu duluan sama mama berarti ya? Ketemu duluan mama. Oke. Aku kenalin nyokap ke adikku dulu. Oke. Baru ke bokap. Bokap tuh apa ya, namanya orang tua kan aware ya, anak perempuan ya Kak. Iya. Takut. Paham. Dia cuma pengen yang terbaik buat lo sebenarnya. Yes, betul. Jadi dari sebelumnya tuh mantan aku mungkin looknya baik-baik gitu. Cuma mohon maaf Kak. Ya di belakangnya nggak baik. Iya. Makanya bokap belajar dari situ lah ya, kayak Oke. oh nggak boleh ngejudge. Masih kenal dulu. Bagus. Jadi kenal Lo, dulu. gue udah ngobrol sama dia, gue nggak tahu berapa menit kita durasi ini. 20 menit. Anjing, lo beruntung banget bangsat. Pinter, keluarganya juga suportif. Iya, menurut gue oke. Lanjut terus. Lo masih ingat nggak momen pertama ayah ketemu sama Aloy itu momennya gimana? Agak awkward sih Kak. Dua-duanya tuh tipikal yang ketemu orang diem, apa ya? Memantau apa sih bahasanya Kak? Oh iya, saling ngukur satu sama lain. Ya observasi. Oh my Observasi. God. Iya. Ngeliat dulu kayak gimana. Apalagi bokap kan ya namanya orang tuh menilai gitu. Betul. Loh. Kira-kira nih seperti apa gitu. Oke, Cuma ya oke. balik lagi dia nggak mau ngejudge dulu. Oke. Nah, pada saat itu lu spesifik minta request Aloy untuk pakai baju yang proper atau? Enggak, bener-bener being himself aja, tapi dia cukup tahu diri. dia takut Kak, ketemu papa aku tuh takut. Beli si Aloy? Takut dia. Oh. Pakai full lengan panjang. Oh. Bayangin Bekasi sepanas itu Kak. Iya, wow. Tapi sebenarnya itu kualitas yang bagus juga dari Aloy. Bahwa sebenarnya dia menghargai kan? Sangat menghargai. Dia sangat menghargai dan dia juga tahu tempat sebenarnya kan? Sangat sayang keluarga aku, sangat sayang keluarga dia. Mhm. Salah satunya kenapa aku seneng banget sama Aloy. Kalau Iya. aku bingung ya kalau misalnya ditanya kenapa mau sama Aloy. Iya. Aku tuh seneng banget, salah satunya sifat dia adalah dia tuh sayang, bukan sayang aku doang, bukan sayang pasangannya doang, tapi sayang teman-temannya, sayang keluarganya, even keluarga aku pun dipedulikan, dipikirkan gitu loh. Yang menurut aku nggak semua orang bisa. Iya. Bahkan aku sendiri pun kadang-kadang tetap miss gitu loh untuk hal itu. Adik-adik gimana reaksinya? Ada yang kecil kan masih, ya namanya anak kecil ya Kecuali udah yang lah paling ya. kecil ya. Iya. Kalau yang gede, ya udah aja. Oke. Nah ini menarik nih, ada fun fact ya. Jadi waktu itu kan katanya nih menurut tim kreatif ya, lo ulang tahun aja dibikinin tenda di komplek. Itu ceritanya gimana? Kenapa bisa sampai terjadi gitu? Aloy ini kan orangnya kan gini, kalau gua ngeliat ya, dia kan memang kan sama orang yang dia peduliin, dia sayang. Betul. Dan kadang dia pengen ekstra untuk teman-teman. Gak mau hal yang sama. Exactly, Iya. betul. Di momen ini lo udah mulai kayak lo gitu nggak waktu dibikinin komplek, waktu dibikinin tenda tuh kayak Agak tumas sih. nggak, maksud gua Haji Andre aja cuma ngasih karangan bunga kan, itu juga udah lo kan. Tapi ini kan kalau dibikinin itu gimana ceritanya? Jadi dari sebelum aku ulang tahun tuh udah ada obrolan. Oke. Kayak aku lupa obrolan exactly-nya apa, tapi aku udah tahu nih, udah feeling. Iya. Intinya dia kasih clue. Iya. Bakal banyak orang bolak-balik ke rumah. Oke. Gitu, aku kayak apa nih? Paling make sense di rumah apa ya yang gak kelihat sama aku? Oke. Tenda kah? Karena temennya pernah di surprise bridal shower tuh di Pecel Lele Kak. Oke, Jadi menarik. udah tahu aja. Aku kan udah tahu gitu pikiran Betul. dia arahnya kemana nih. Paham. Udah paham, feeling. Paham. Aku udah tebak-tebakan aja. Cuma ya udah. Ya. Terus hari H-1 deh. Udah lihat tenda itu Kak. Oke. Jadi Dan dia tahu. udah tahu nih pasti kerjaan Aloy ya. Aku turun tangga tuh aku nggak. Ini kan kaca. Iya. Tenda di bawah. Iya. Turun tangga gitu. Iya. Aku nggak mau lihat. Biar aku nggak tahu tenda ini bikin apa. Wah. Oke, aku menghargai effortnya gitu. Aku nggak mau lihat. Jalan aja gitu. Terus? Aku nggak keluar rumah. Dan selain tenda ada apa aja di sana yang dia lakukan? Ada prasmanan. Oh, wow.
Wow, menarik. Seru, Ada ya? satpam komplek. Wow, orang tua gimana reaksinya? Papa, mama, Dia adik-adik? nggak terkejut sih, Kak. Nggak terkejut? Wow, tapi kan maksudnya kan pasti udah izin sama papa dulu dong sebelumnya. Karena nggak mungkin tiba-tiba ada orang tenda. Oh, aku nggak tinggal bareng bokap nyokap, tinggal Oh, sendiri. I see. Cuma ya udah. Wow, dia bikin tenda begitu. Gokil. Tapi Aku nggak tahu lah dia izinnya gimana, Kak. lo pernah nggak ada di satu momen dalam hidup lo waktu sama Aloy yang mungkin lo lagi diem, lagi minum wine gitu, terus lo mikir kok gue bisa sama Mr. Holly gitu. Dia Coba ada nggak? Lo ada nggak momen kayak lo kepikiran kayak Ini "Kok lucunya emang nggak? lucu banget ya dunia ini. Iya, Lo lucu. pernah nggak ada momen? dunia ini dar-dar banget ya, Kak. Betul. Yang lucunya lagi, Iya. ternyata Iya. beberapa bulan sebelum aku ketemu dia, Iya. aku tuh pernah fotoin dia sama temen-temen aku. Jadi temen aku pernah minta foto bareng dia, aku yang fotoin, dan Iya. ada di handphone aku. Sebenarnya semua tanda-tanda alam itu Iya. sudah sangat aneh mengarah sih. ke beliau ya. Cuman waktu itu ya mungkin karena lo orangnya jalanin aja, lo nggak pernah Iya. ngebaca apa segala macam dan yang lain-lain gitu. Oke. Actually, akhir-akhirnya aku merasa hidup ini terlalu dar-der. Mhm. Tapi ya puji Tuhan, Ya, jadi ya udah. berarti sejauh ini masih sesuai koridor dan masih disyukuri aja ya apa yang Puji terjadi Tuhan, ya. ya. Ada nggak satu hal gini? Jadi Aloy kan pasti berat dalam konteks bahwa dia kan kita semua tahu dia dari live stream kan. Live stream itu kan buat teman-teman yang nggak tahu berat sekali jadi live stream karena itu hampir 24 jam hidupnya diabdikan untuk pekerjaannya. Betul. Makanya gue sangat menghargai dan sangat angkat topi untuk live streamer di luar sana karena mereka pekerjaan yang komitmennya itu tinggi sekali. Sehingga menurut gue yang lo sacrifice untuk bisa dapat ketenaran dan konten sebagus itu adalah personal life. Betul. Ada nggak satu hal yang mungkin cuman lo yang tahu, yang sebenarnya sisi ini tuh nggak pernah, atau mungkin nggak pernah kelihatan untuk orang-orang yang mungkin nggak kenal dia secara personal gitu. Yang bahkan saat kita ngomong gini aja, orang jadi tahu. Enggak, biar kalian tahu Lebih ke bahwa ini iya, ya, iya. ekspektasi orang dan yang orang lihat kan, ini orang kayak nggak ada capeknya. Iya. Actually, iya sih, just normal people aja. Ada capeknya, ada momen capeknya, cuma ya dihadapin aja sih sama dia. Going on aja, kayak ya udah berjalan aja gitu hidupnya. Dan Dihadapin aja gitu. Iya, Nggak iya. dipikirin ini tuh bikin capek apa nggak dibawa stres gitu. tapi misalnya dia lagi di fase-fase capek gitu atau mungkin di Ada. fase capek, dia tuh suka reach out ke lo nggak untuk jadi anchor-nya atau Dia agak ngobrol? susah bercerita, Kak, orangnya, Kak. Menarik. Agak sulit. Mhm. Kadang-kadang aku juga agak gimana ya gitu. Iya. Cuma ya kelihatan aja sih, Kak, kalau capek ya udah, aku juga nggak yang ribet harus harus gini gitu enggak. Jadi kayak oh ya udah kayaknya butuh stress relief-nya ketemu teman-teman yang cuma nyantai gitu, nongkrong nyantai ya udah. Menarik. Karena lo udah nyebut itu menarik. Apa nih? Kalau ini kan pekerjaannya dan nongkrongnya itu kan hampir jadi satu. Setidaknya ini dari gua orang awam yang melihat ya. Karena kan basically live streamnya ya nongkrong yang seru. Yang dijadiin konten kan sebenarnya. Yang which is itu bagus banget, numbersnya ratusan ribu. Gokil. Lu sebagai partnernya pernah merasa ada rasa jealous nggak saat dia mendapatkan energi dari teman-teman yang bukan dari lu? Atau ada nggak momen-momen spesifik yang memang lu sebagai partnernya minta kayak oke, lu kalau lagi nongkrong lagi kerja oke, by all means silakan itu pekerjaan lo. Tapi ada dong waktu quality time-nya gitu. Lu ada nggak satu momen? Awal-awal sempat meributkan hal itu sih, Kak. Cuma ya berjalannya juga sama-sama belajar ya. Aku juga mungkin kalau awal-awal aku agak shock aja sih kayak. Bener-bener yang sibuk banget. Cuma berjalan ke sini ya juga. Kalau dia lagi kosong, ketemuin aku ngajak jalan. Seenggaknya kayak makanlah keluar gitu. Tapi lo sendiri juga punya kedewasaan untuk bisa menerima itu, prosesnya berapa lama? Sama sih, Kak. Dari sebelum dia, aku udah mulai belajar bahwa hidup ini nggak cuma gini-gini aja yang kayak cuma main. Cuma sibuk sendiri. Tapi kayak apalagi kesibukannya kan kerja ya, nggak bisa dipungkirin namanya hidup gitu. Kan. Dan karena live dia kerjanya kita bisa lihat kan. Iya, suatu kebutuhan juga gitu yang namanya kerja buat nyari kebutuhan ya nggak bisa kita jadikan masalah gitu loh. As long as masih nggak macam-macam ya udah jalanin aja. Kekhawatiran lo sebagai seorang pasangan nih udah jalan berapa lama kalau kami boleh tahu? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Yes. Lama. Congrats ya. Tiba-tiba kongres. Gak expect. Kan
kenapa gue bilang congrats? Karena kan tadi kan lo bilang hidup ini kan gak ada yang tahu. Hidup ini Iya, kan benar dar-der. sih. Kita harus selebrasi setiap detik hidup ini. Kita harus syukuri. Maksud gue tuh kayak lo udah jalan 2 tahun, lo sebagai pasangannya apa yang lo concern ke dia sebenarnya? Yang berapa? Ya lo pasti kan punya concern dong. Lo pernah ada concern kayak takut kayak lo jangan kecapean atau apa? Dan lo cara menyampaikannya gimana biasanya? Lo ada concern tertentu nggak sama dia gitu? Gimana ya? Dia tahu porsi dia sendiri juga kan, Kak. Dia agak batu orangnya. Oh, wow. Jadi ya yang penting aku udah nyampein. Iya. Kalau mau dengerin mau nggak terserah. Gokil. Lo tau nggak? Ini tanda alam lagi bahwa 3 tahun dilatih sebagai usher. Itu adalah persiapan alam supaya lu bisa menghadapi ini customer. Tapi jujur kan? aku merasa Iya. gitu sih kayak Iya. apa yang aku jalani. Apa yang aku jalani Iya, iya. dari tahun-tahun sebelumnya. Kayaknya emang yang dulu aku pertanyakan kayak kenapa sih harus ngadepin masalah kayak gini gitu. Ternyata ini yang dibutuhkan. Ternyata ini latihan. Iya, itu cuma latihan yang Ya. oke gitu. Oke. Ternyata sekarang aku butuh itu semua buat ya jadi yang sekarang gitu loh. Ya. Kalau berbicara mengenai posesif atau cemburuan, siapa yang paling posesif di antara kalian berdua sama satu sama lain? Atau dua-duanya santai? Wah, enggak sih kan dua-duanya santai. Jealous kecil ada, cuma masih normal aja sih. Kak. Oke, sebagai layaknya orang punya hubungan ya. Iya, betul. Ini juga harus ditanyain karena udah ditaruh sama tim kreatif ya. Dan mungkin lo udah bosen juga ditanyain ini. Lo kan sering disebut namanya Baby Bravey. Bravey baby. Bravey Baby, sorry. It's okay. Ya, itu bercanda-bercanda gitu atau misalnya lagi live stream gitu, itu pernah baper beneran nggak Aloy? Enggak sih, Kak. Enggak ya, karena Karena datangnya dari teman sahabat juga sih karena ya. temen, jadi ya Iya, udah. iya, Aku iya, juga iya. santai, dia santai ya udah. Semuanya santai, jadi nggak jadi masalah ya udah. Setelah lo ngelihat semuanya baik-baik aja, lo juga santai, sejauh ini juga belum ada masalah. Gue mau nanya, berantem terbesar kalian sejauh ini apa? Aku berantemnya selalu berantem konyol, Kak. Nggak pernah berantemnya gimana. Such as Apa misalnya. ya? Yang lo inget terakhir aja. Banyak debat-debat kecil nggak penting aja sih, Kak. Nggak, kalau dijelasin juga nggak make sense juga. Oke, kalau ini lo marah nggak? Ini gue bacain ya, ini dari tim kreatif gue. Katanya Aloy masih pakai mic dari mantannya. Lo marah nggak? Nggak apa-apa. Lo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau itu udah nggak apa-apa, nggak ada masalah lagi bro, Nggak udah bro. apa-apa. Lo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, masih bisa digunakan. Oke, Kenapa lo nggak harus pernah jadi ngeliat itu masalah? sentimental atau apa, nggak pernah ya? Nggak. Aku bahkan berteman sama ada salah satu mantannya, aku berteman karena aku tahu orangnya baik ya udah. Oh, Aku nggak relationship pernah sehat ada berarti. nggak ada masalah kayak karena barang aku harus marah karena dari mantannya enggak. Gue mau nanya deh, Karen. Kedewasaan lo sejauh ini, kalau lo boleh bisa menebak-nebak, lo tuh bisa punya pemikiran sedewasa ini. Itu karena apa sih, Karen? Paling make sense. Iya. Lingkungan. Hmm. Dari keluarga, dari sahabat, dari mungkin aku pernah pacaran, ya aku terbuild lah seiring waktu gitu. Oma aku, mami aku, orang yang sangat sabar. Oh. Sabarnya bahkan lebih. Jadi aku belajar dari mereka sih. Karena ada one moment, mami aku tuh pernah nyampein bahwa lu ngalah tuh nggak berarti kalah kok. Nice. Gitu. Jadi ya dari situ ya memorable banget yang kayak, oh nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya udah nggak usah harus mau menang di situ, nggak, ya udah. Berarti memang pada akhirnya lu tuh bisa dikatakan cukup beruntung untuk punya support system yang oke ya. Dari mulai sahabat, dari mulai keluarga. Tapi gue mau nanya sama lu tuh merasa jadi teman yang baik nggak? Lo kan dikelilingi oleh orang-orang yang baik kan, yang menyangga lo saat lo mungkin ya namanya manusia pasti kan ada titik terendah kan. Aku Nah, lo- nggak bisa menilai itu juga sih, Kak. Tapi bisa lah kalau menilai, nggak apa-apa, sombong dikit. Aku mencoba. Nggak apa-apa. Ini soalnya, nih tak kasih tahu, karena ini gue yang nanya, jadi lu nggak tiba-tiba, aku teman yang baik, nggak. Ini kan gue yang nanya gitu. Aku Coba. mencoba sih, Kak. Oke. Mencoba ya. Namanya manusia ada salah pasti. Ya sure. Tapi aku belajar. Beruntungnya teman-teman aku juga ngerti kayak, oh ya namanya hidup, lu tuh belajar. Ya. Nggak apa-apa kalau ngelakuin kesalahan. Tapi belajar gitu loh. Oke, gue mau tanya nih sekarang, lu as a Karen, cita-cita lo dalam konteks karir apa Karen? Sumpah, aku suka mempertanyakan ini juga ke diri sendiri. Dan sebenarnya kalau nggak tahu jawabannya pun nggak apa-apa karena pada akhirnya ini kan sesuatu yang harus dijalanin aja Iya. gitu. Tapi Aku kalau bingung, gambarannya, Pak, kalau ditanya kayak mau jadi orang seperti apa, mau
dalam 5 tahun deh, nggak usah jauh-jauh ya, 5 tahun mau jadi orang kayak gimana? Gak kebayang. Balik lagi aku tahu hidup ini terlalu dar-der-dor. Aku nggak mau taruh ekspektasi yang terlalu gede. Tapi bersyukur aja sih dijalanin kayak lebih ke happy go lucky kali. Kayak ya udah jalanin aja nggak. Karena dari kecil kan diajarinnya juga nggak merugikan, ya udah jalanin. Asalkan lu nggak nyusahin orang lain gitu loh. Ini kan ada yang namanya side sister ya. Iya. Karena ini siapa yang initiate pertamanya side sister nih? Karena di Marathon tuh ada side brother, Kak. Oke. Aku juga bingung actually momennya apa, Ya, tapi terjadi dibikin aja gitu kayak ya. ini side sister gitu loh. Oke. Nah, lo sendiri terserah mau dijawab atau enggak, tapi lo sendiri kan tergabung dalam side sister. Itu memang sesuatu yang lo lihat sebagai IP toh? Maksudnya ya konten aja, atau memang ada pertemanan yang terjadi di sana? Dua-duanya sih, Kak. Dua-duanya, cuma ya udah tetap dengan kesibukan masing-masing sih, Kak. Ada momennya ketemu ya ketemu, kadang-kadang planning jalan bareng ya udah. Kayak temenan biasa aja sih, Kak, tapi kerjaan ya jalan juga gitu loh. Iya. Nah, ini juga kan, pasti kan kalau saat relationship lo itu sudah diketahui sama masyarakat, kadang yang lebih peduli relationship kita tuh bukan keluarga kita, tapi masyarakat. Kadang masyarakat tuh suka kasih saran-saran atau ide-ide yang bapak gua aja nggak ngomong gitu. Ngerti gak sih? Kayak mereka lebih keluarga daripada keluarga. Gua ada 2 pertanyaan. Apa tuh? Pertanyaan yang pertama, lu terganggu nggak dengan itu? Ekspektasi orang dengan relationship lo dengan dia, atau bahkan bukan dengan ekspektasi orang dengan relationship lo dengan Aloy, bahkan ekspektasi orang dengan lu sebagai konten kreator. Satu, lu terganggu atau enggak? Dan kalau terganggu, yang ekspektasi seperti apa yang lo kayak apa sih ini netizen gitu? Gimana ya? Kita tahu masyarakat tuh nggak bisa dikontrol, Kak. Jadi balik lagi ke kita yang bisa kontrol, kita yang bisa ngebatasin. Kalau misalkan ada insight bagus ya ambil jadi pelajaran. Kalau enggak ya ping aja balik. Ini orang kenapa ya? Lo terganggu apa yang nggak? di pikirannya ya? Lo terganggu nggak kalau ditanya sama orang kayak kapan nikah? Pasti udah mulai ada yang nanya kayak gitu kan? Enggak terganggu sih, wajar. Oke, berarti Cuma, kapan nikah? Yang penting kejadiannya begitu cepat. Yang penting kan dia udah bilang nggak terganggu. Enggak, tapi serius. Kalau menghadapi gitu, itu lu nggak terganggu? Enggak. Wajar, Kak. Wajar. Di Indo apalagi. Iya. Kalau ngomong merit kapan? Enggak sekarang. Yeah. Bukannya nggak mau. Yeah. Mau. Yeah. Cuma nggak sekarang. Pertama balik lagi, kita sama-sama lagi punya kesibukan. Aku sedang mencoba settle, dia sedang mencoba settle. Yeah. Mau yang terbaik lah, Kak. Apalagi melihat aku masih muda banget, Kak. Oh iya. Menurutku masih banyak banget hal yang harus aku pelajarin. Ya. Beda berapa tahun sih sama Aloy kalau boleh tahu? 6 tahun. Ya masih oke lah. Masih banyak banget yang harus cobain in a good way ya. Kayak pengalaman-pengalaman entah traveling, entah harus belajar bikin bisnis atau apa. Jadi masih banyak banget yang menurut aku kayaknya kalau merit ntar dulu deh. Resiko yang tidak kita inginkan ada aja kan, Kak. Yang kalau ditanya sekarang juga bingung kan. Cuma lebih baik ntar dulu deh. Tadi lo bilang resiko ya, ini gue lurusin biar teman-teman juga tahu. Kalau lo bilang mengenai resiko, ini bukan mengenai pisahnya. Saat kita berkomitmen itu, kita kan udah berkomitmen punya satu rumah tangga. Itu yang diambil tuh kehidupan main. Itu. Kehidupan balik lagi kan nongkrong. arah merit nih banyak banget, Kak. Betul. Kalau dijabarin bahkan nggak habis-habis ya Betul, dan sebenarnya. sampai sekarang pun orang yang sudah merit itu juga masih belajar dalam menjalani. Betul, itu. Dan orang-orang yang nyuruh-nyuruh kayak kapan nikah lo. Coba lo lihat profilnya. Dia mah lo kapan sukses itu. Bisa sulit, jangan didengerin. Emang kalau yang dibayangan kamu, Karen, yang dibayangan lo, Karen, merit itu yang ada di bayangan tadi kan ada banyak tuh. Tapi yang ada di bayangan lo tuh marriage itu apa? Yang which is ini nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar ya. Ini kan menurut versimu gitu. Merit apalagi aku Katolik, Kak. Merit sekali seumur hidup gitu. Mau jelek-jeleknya kita terima bener-bener sampai akhir gitu kan. Betul. Jadi itu ya sesuatu yang lo pegang teguh ya. Iya, jadi menurut aku kayak mesti punya mental untuk sabar, untuk mau belajar terus, mau dengerin, mau
bisa berkomunikasi banyak banget kan Kak. Tanggung jawab apalagi. Lebih ke situ sih Kak. Jadi banyak banget resiko yang menurut aku kayak Betul. kayaknya belum bisa aku hadepin deh. Betul. Dan menurut gua tahu keterbatasan diri sendiri itu bukan tanda kekurangan. Itu tanda kita bertanggung jawab malah. Kita tanda bertanggung jawab. Karena kan menurut gue setiap orang punya standarnya masing-masing. Dan lu aja harus belajar 3 tahun kan cuma untuk ngadepin Aloy sebagai pacar kan. Kalau sebagai suami. Masih belajar pula. Masih belajar. Tapi kalau misalnya ada maraton versi sister. Yang jadi Aloy-nya siapa, yang jadi Arabnya siapa, lo bisa jawab nggak? Nggak kebayang sumpah Kak. Aku nggak bisa mendeskripsikan kayak sini bakal jadi apa, sini jadi apa, nggak kebayang kayak. Tapi mau nggak kalau misalnya ada? Kayak enggak deh Kak. Karena gini, Ya. karena kayak yang kita tahu maraton tuh cowok-cowok kan Kak. Yes. Balik lagi pergaulan cowok sama cewek beda. Betul. Itu. Betul. Cewek tuh lebih banyak feelingnya yang bisa Betul. mempengaruhi banyak hal. Paham. Jadi lebih ke Paham, gua situ ngerti, sih Kak. ngerti. Dan kalau semua tongkrongan cewek itu dijadiin live stream, kasus biasanya. Karena obrolannya kan. Yang mana nggak salah, tapi itu memang bukan obrolan yang untuk ditaruh di nasional. Itu obrolan tersendiri untuk kamar-kamar tersendiri kan. Karena cewek temenan bahkan obrolannya bisa lebih vulgar daripada cowok-cowok. Exactly, betul. Dan ini memang kenyataannya Gitu, kok. iya, Ini bukan iya. kita nggak ngomong-ngomong apa-apa gitu. Lo tau nggak Karen? Menurut gua ya, terms yang mengatakan bahwa di balik pria yang sukses ada wanita yang hebat, itu harusnya lo. Terima kasih. Betul. Karena kalau Semoga. iya, karena menurut gua sebagus-bagusnya karir seorang laki-laki, pada akhirnya yang mereka butuhkan tuh tempat pulang. Dan jadi tempat pulang, apalagi tempat pulang Aloy kayaknya. Tapi dia juga semua orang punya plus minus lah Kak. Betul. Plusnya dia juga banyak lah. Betul. Apa ya kalau dibilang Dia dia yang orangnya- beruntung doang? Gua Enggak mau juga, nanya aku nih. juga beruntung Kak. Paham, karena menurut gua kalian tuh diciptakan untuk satu sama lain. Setidaknya dari yang kita lihat saat ini. Doakan ya. Lo nggak, karena gua nggak mau melangkahi apa ya. Tapi dia tuh orangnya ambisius dengan targetnya nggak? Iya, dibilang iya ya iya sih. Emang dari awal Itu pacaran ciri-ciri. juga udah ngobrol kayak intinya aku cuma nggak mau diganggu kalau fokusnya kerja. Ya udah. Ya nggak apa-apa. Itu Udah ciri-ciri dari cowok awal sukses kayak begitu gitu. memang. Dan aku senang. Iya. Ya udah. Setidaknya masalahmu kan adalah kamu nggak bisa ketemu sama pasanganmu karena dia sibuk kan. Iya, bukan. Lebih Yang susah lagi lain-lain. kamu malah ketemu terus karena dia loh kok lo nggak kerja bang. Iya. Kayaknya itu masalah yang the real masalah. Iya, itu loh bangsat banget ya. Banyak terjadi itu anjing. Sekarang kita langsung masuk ke permainan ini, games this or that. Langsung aja jawab, lo bisa kasih tahu alasannya gimana. Cowok ganteng tapi bau badan atau jelek tapi wangi? Ganteng kali ya Kak. Kan bisa diajarin Kak. Masuk akal, Bisa diajarin untuk groomingnya supaya jadi lebih baik. Jadi ya udah, Oke. enak dilihat. Enak dilihat ya. Iya. Bener kan? Betul. Wah, ini anjing banget pertanyaannya. Nggak apa-apa, gue tanya nih. Mau kondo atau tukang selingkuh? Nggak, dua-duanya sendiri aja. Aku bahagia dengan diriku sendiri kok. Makasih. Daripada nambah beban hidup. Tapi kalau lo harus pilih di antara dua ini, antara mau kondo dan selingkuh, mana yang lebih draining? Lebih draining. Ya, lebih draining Lebih dihadapinya. draining tukang selingkuh. Tukang selingkuh ya. Itu secara emosional tuh draining sekali ya. Itu Daripada draining. dia cuman patung, jadi patung kan. Kalau mau kondo kan patung aja dia kan. Seenggaknya Gitu. masih bisa diajarin buat sayang ya. Betul. Kalau yang satu lagi udah nggak bisa Kalau ya. satu lagi kan kita jadi wondering, kurang apa ya? Betul. Kenapa Masuk ya? akal, Kenapa masuk kayak akal, gitu masuk ya? akal. Betul. Mau seperfect-perfectnya kan jadi pertanyaan kayak, Iya. kenapa sih nggak Betul. pernah enough gitu loh? Jadi kayaknya jadi seolah-olah salahnya di kita kan? Iya, Walaupun paham. nggak ada tertulis atau nggak ada Ya, paham, omongan kayak paham, gitu ya, paham, tapi paham. ngerasa pasti. Betul, ngerti. Oke, lanjut. Temen klingi sama cowok lo atau temen yang benci sama cowok lo? Berat. Temen aku nggak ada itu, cuek-cuek aja sih. Oke. Tapi
kayaknya mostly temen aku nggak sedekat itu deh sama pacar-pacar aku dari dulu pun ya. Ya. Sama Aloy pun kayak ya udah aja. Oke. Itu Mereka sesuatu tahu yang siapa. memang by design, lo yang mendesain itu, atau memang karena waktu dan pekerjaan yang emang bikin nggak pernah bisa vibing? Aku belum tentu akan selalu cocok sama temen-temennya. Dan sebaliknya? Dan sebaliknya. Paham. Kalaupun cocok ya udah nggak apa-apa. Aku lebih nggak apa-apa kalau misalnya aku kenal kayak mau nempel, mau gimana ya udah. Ya, oke. Aku tahu orangnya kayak gimana ya udah. Ya. Kalau misalkan nggak kenal kan kayak, apa nih intensionalnya apa? Paham. Itu jadi pertanyaan lebih Terlalu ke situ banyak sih, ya? lebih ke worry-nya itu sih Yes. Kak. Next, cowok telepon cuma seminggu sekali atau chat tiap menit? Mana yang lebih mengganggu buat lo? Dan kalau harus pilih, lo pilih yang mana? Aku lebih pilih chat tiap menit sih. Berarti memang lo lebih suka ditanya gitu ya? Pantesan tadi word of affirmation-nya Aloy kan berarti masuknya ke lo kan? Iya. Oke, ini biasanya pertanyaan khas dari podcast ini. Let's say misalnya ada satu hari di mana semua tindakan kita tidak ada konsekuensinya. Jadi ada satu hari semua tindakan kita mau ngapain aja nggak ada konsekuensinya. Nggak ada konsekuensi hukum, nggak ada konsekuensi apapun, tapi cuma boleh satu hari. Lo Ini mau ngapain? tanpa logika ya? Iya, tanpa logika. Dan ini pertanyaannya untuk fun only ya. Untuk fun only. Ya, coba apa? Aku ledakin ini dunia. Kayak capek banget. Masalahnya gini. Kalau ente mau ledakin dunia, yang capek kan ente. Kenapa yang meledak saya? Kan kagak nyambung dong, Karen. Kayak Iya. terlalu aneh dunia. Kan nggak mikir kan? Ya, oke. Boleh kan? Boleh. Nggak ada konsekuensi. Bebas, lu pengen ngeledakin dunia. Not in psychotic way sih, enggak. Enggak, itu udah Greget psikotik. aja. Ya. Enggak, jangan dibela, itu udah psikotik. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi lebih kayak greget aja kayak, apa sih ya? Pertanyaan terakhir. Lebih gantengan Brevi atau Aloy? Pacar aku, of course. Wow! Of course. Of course. Lagian kan dia wise, dia tahu mana pertanyaan yang harus dijawab. Mana. Enggak, tapi menurut gua kan kita nggak boleh ini ya. Kita nggak, ya setiap orang punya Bukan preferensi. selera aku juga. Betul. Anyway, menurut gua it's a great talk. Thank you banget, Karen. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Karen. Seru. Iya, gua rasa menurut gua kayak betul kata lo. Ini mah sebenarnya bukan Aloy yang beruntung, tapi kalian berdua beruntung dengan Sama-sama dengan beruntung, porsi masing-masing yes. gitu. Karena menurut gua Aloy dengan segala kesibukannya dan kesuksesannya juga perlu pembalance kan? Betul. Dan lu juga lebih dari sekedar pembalance gitu, lu juga jadi cahayanya buat dia gitu. Dan lu juga bisa dan lu tuh juga bisa dan lu juga butuh orang yang bisa nge-push lo jadi lebih maju lagi. So, sukses terus di semua karirnya. Ketemu lagi di konten-konten yang lainnya. Thank you, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Karen.